Baik, selamat pagi sahabat YouTube, sahabat Senusantara, dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan dimudahkan untuk segala urusannya oleh Sang Maha Pencipta. Jadi pada kesempatan ini, seperti biasa, saya akan update kembali video beberapa hasil top working yang akan saya tampilkan dalam video ini. Jadi dalam video yang kemarin, kurang lebih sekitar 11 hari yang lalu, sudah saya upload. Jadi judulnya kalau nggak salah itu perbandingan dua hasil top working dengan perlakuan yang berbeda. Jadi hari ini juga akan saya menampilkan beberapa hasil samuk pucuk daripada tanaman durian. Dan seperti yang sudah saya tampilkan di belakang saya ini, jadi ini adalah tanaman durian montong yang sudah saya lakukan top working dengan menggunakan varietas dari durian musangking. Jadi untuk tanaman durian montong ini untuk ukurannya sudah lumayan besar, jadi kurang lebih sekitar 4 tahunan. Jadi di bagian atasnya itu saya TW dengan menggunakan varietas dari musangking. Jadi hari ini langsung saja mari kita cek hasil top workingnya dan apa saja yang perlu kita lakukan untuk merawat hasil top workingnya supaya sambung pucuknya itu nantinya bisa cepat tumbuh besar dan sesuai yang kita inginkan, teman-teman. Baik, langsung saja mari kita cek. Jadi kebetulan ini tempatnya agak tinggi, jadi saya menggunakan alat bantu tangga seperti itu. Jadi sekali lagi maaf teman-teman, jadi karena hari ini saya melakukan perekaman sendiri. Jadi sebenarnya sih agak susah melakukan perekaman seperti ini. Jadi inilah tanaman durian montongnya. Jadi dari segi percabangan bisa kita lihat, dan sebenarnya ini tanamannya sudah siap untuk kita buahkan sebenarnya. Baik, langsung saja mari kita cek ke atas. Baik teman-teman, jadi inilah hasil sambung pucuknya. Semoga ini bisa terlihat jelas. Ini teman-teman, maaf, jadi inilah bekas hasil sambung pucuknya. Jadi untuk batang utamanya ini saya potong, kemudian saya menunggu sampai muncul tunas seperti ini teman-teman. Jadi setelah ukurannya agak besaran sedikit, jadi saya potong dan saya lakukan sisip di sini sama pucuknya. Jadi untuk ukuran bisa dilihat. Sangat subur sekali teman-teman. Jadi yang perawatan yang perlu kita lakukan, jadi supaya samuk pucuknya ini bisa tumbuh dan cepat besar teman-teman. Jadi seandainya teman-teman
hendak melakukan sambung pucuk dan sudah berhasil seperti ini. Jadi bila ada ini tunas-tunas seperti ini di sekitar sambung pucuknya ini, jadi ini kita hilangkan saja. Jadi kita rutin ini kita lakukan. Apabila sudah muncul tunas-tunas seperti ini, kita hilangkan saja karena ini bisa menghambat pertumbuhan hasil sambung pucuknya. Jadi seperti itu teman-teman, sudah bersih. Jadi perlu juga dilakukan pengikatan seperti ini jika kita melakukan pemotongan seperti ini untuk tanaman durian yang ukurannya sudah besar. Jadi kita melakukan sambung pucuk terhadap batang utama yang sudah besar. Jadi kita perlu yang namanya melakukan pengikatan seperti ini, seperti yang saya tunjukkan ini. Jadi tujuannya adalah untuk menghindari stres daripada batang utama tanaman durian kita, karena kita melakukan pemangkasan di batang yang cukup besar. Jadi selain itu juga kita bisa menghindari air hujan masuk dari sini. Jadi supaya batang utamanya ini tidak membusuk di kemudian hari teman-teman. Jadi itulah tujuannya. Jadi perlu yang namanya kita menambahkan ikatan plastik seperti ini atau sungkup. Bisa juga pakai botol bekas dipotong, itu bisa dipakai. Jadi untuk usia sambung pucuknya ini saya kurang ingat, saya tidak mencatat kapan saya melakukan sambung pucuknya ini. Yang jelas ini kurang lebih sekitar 1,5 bulan ini saya melakukan sambung pucuknya. Jadi kebetulan kemarin saya melakukan sambung pucuk 1,5 bulan yang lalu, dan pada waktu itu hujannya masih tidak seperti sekarang ini. Masih jarang-jarang hujan ya. Baik teman-teman, jadi selain tanaman ini, mari kita juga akan cek tanaman durian yang lain, hasil sambung pucuk yang lain juga. Baik teman-teman, jadi ini juga ada sambung pucuk juga. Jadi ini adalah varietas dari durian bawor yang saya gunakan untuk sambung pucuk. Kemudian untuk usia sambung pucuknya ini kurang lebih sekitar 3 bulan. Jadi ini hasil sambung pucuknya. Jadi sangat subur sekali teman-teman. Jadi untuk batang utama, cabang utama tanaman durian ini semua sudah saya hilangkan seperti ini. Dan kalau di musim hujan bisa ditambahkan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ini plastik bisa kita ikatkan di bekas potongan cabangnya ini
Bisa kita ikat seperti ini, biar tidak ada air masuk, sekaligus untuk mengurangi penguapan daripada tanaman durian yang sudah dilakukan sambung pucuk ini. Jadi yang terpenting di sini adalah ketika kita melakukan sambung pucuk dengan menghilangkan semua dahan seperti ini. Jadi kita hanya memfokuskan increase yang kita gunakan sambung pucuk. Jadi yang terpenting ketika kita melakukan pemangkasan seperti ini, inilah teman-teman, jadi perlakuannya ini sangat penting. Jadi setelah kita melakukan pemotongan, kita sangat perlu sekali melakukan yang namanya pengikatan seperti ini. Jadi kemarin ini sebetulnya semua sudah saya ikat, tapi karena ini sudah bekas potongannya ini sudah kering, jadi beberapa ini saya lepaskan plastiknya. Jadi tujuannya untuk menghindari stres daripada batang utama tanaman duriannya, teman-teman. Jadi dengan kita melakukan pengikatan seperti ini, sudah tentu tanaman duriannya itu tidak stres, teman-teman. Dan inilah hasilnya. Bisa kita saksikan durian bawornya ini sangat subur. Jadi begini teman-teman, jadi kemarin ada yang mengatakan kalau kita melakukan sambung pucuk terhadap suatu tanaman durian, jadi kita itu dikatakan seolah-olah kita tidak suka dengan batang utamanya. Jadi bukan begitu teman-teman. Jadi supaya kita tidak disalahartikan, justru kita itu berupaya untuk memperbaiki varietas daripada batang utamanya ini, teman-teman. Jadi itulah tujuannya kita melakukan sambung pucuk atau top working, teman-teman. Bukan berarti kita tidak suka terhadap batang utamanya ini. Jadi justru karena kita suka, kemudian kita melakukan yang namanya sambung pucuk dengan menggunakan varietas dari durian unggulan. Jadi kita memperbaiki, teman-teman. Jadi begitu. Jadi bukan berarti kita tidak suka, teman-teman. Baik, kita lanjut update lagi hasil sambung pucuk yang lain. Jadi mohon jangan di skip videonya. Ya teman-teman, ini juga hasil sambung pucuk, tetapi kalau yang ini agak kecil. Jadi untuk sambung pucuk ini perlu diketahui, teman-teman. Jadi yang pertama saya lakukan sambung pucuk terhadap tanaman durian itu adalah ini. Jadi ini adalah durian pertama dilakukan sambung pucuk dari tanaman durian yang saya tampilkan tadi. Namun karena ini bisa dilihat, teman-teman, karena ini batang utamanya kecil, jadi pertumbuhannya agak lambat.
pertumbuhannya agak lambat, tidak seperti samung pucuk yang saya tunjukkan barusan di awal. Jadi kalau kita melakukan samung pucuk di batang utama yang kecil seperti ini, jadi dari segi pertumbuhan sangat terlihat sekali perbedaannya.